Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 kedua Latsar CPNS KLHK tahun 2022 akan berbagi cara pandang kami mengenai seorang tokoh penting yang sangat berperan dalam penggiat lingkungan di Wonogiri melalui kacamata Core Value ASN. Tokoh yang akan kami bawakan adalah Mbah Sadiman. Mbah Sadiman, pria kelahiran 4 Februari 1954, merupakan seorang petani yang tinggal di Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain menggarap lahan pertanian, ia juga biasa menjual rumput untuk pakan ternak di pasar. Meski sudah berusia 68 tahun, fisiknya tampak masih bugar dan semangatnya tak kalah dengan anak muda. Mbah Sadiman merupakan salah satu tokoh penggiat lingkungan yang selama lebih dari 23 tahun menanam kurang lebih 11.000 pohon di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang, lereng Gunung Lawu. Selama 20 tahun beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga air di desanya dengan menanam pohon. Berikut ini adalah nilai core value yang ada pada diri Mbah Sadiman. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Bisa dilihat dari tindakan Mbah Sadiman yang melakukan gerakan penghijauan di daerahnya, yaitu Wonogiri. Pada tahun 1964 terjadi kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu sehingga sumber mata air mengering dan warga mengalami kesulitan air bersih. Kondisi inilah yang mendorong salah satu warga bernama Sadiman untuk melakukan penghijauan. Dalam diam, selama lebih dari 23 tahun, ia berhasil menanam 11.000 pohon di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang Wonogiri. Mata air kembali mengalir dan menyelamatkan kebutuhan air 3.000 jiwa. Selanjutnya, akuntabel. Bentuk tanggung jawab Mbah Sadiman terhadap lingkungannya sudah terbukti untuk waktu yang lama, sehingga sudah sepantasnya Mbah Sadiman mendapat beberapa penghargaan, diantaranya menjadi tokoh penggerak penghijauan di Wonogiri dan pernah menjadi bintang tamu di acara bergengsi Kick Andy dan Hitam Putih. Tidak sampai di sana saja, Mbah Sadiman ini mendapatkan penghargaan Kick Andy Heroes Award 2016 setelah menyingkirkan 16 nominasi lainnya. Di bulan April tahun 2015, Mbah Sadiman juga mendapatkan penghargaan dari Solo Award dalam kategori lingkungan hidup. Berkat jasanya yang besar, nama Mbah Sadiman menjadi sosok pahlawan dan pada tahun 2016 dia mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden Jokowi. Ketiga, yaitu kompeten. Mbah Sadiman dalam prosesnya selalu meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar sampai ia menemukan tanaman apa yang cocok ditanam di Gunung Lawu. Dalam melakukan penghijauan di lereng Gunung Lawu, Mbah Sadiman memilih untuk menanam pohon beringin. Menurutnya, beringin itu banyak mendatangkan manfaat, diantaranya daunnya bisa menyerap panas, memperkuat struktur tanah, mengurangi petir, dan juga bisa menjadi tempat penampungan air. Harmonis. Sikap peduli dan saling menghargai perbedaan pendapat terhadap satu sama lain yang dimiliki oleh Mbah Sadiman membuat masyarakat di desanya yang dulu sering menganggap bahwa apa yang beliau lakukan merupakan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, bahkan sering dicap sebagai orang gila. Kini mereka mulai sadar akan apa yang sebenarnya Mbah Sadiman lakukan. Melakukan penghijauan dan penanaman pohon beringin dengan niat membantu mengembalikan ekosistem alam dan ketersediaan air pasca kebakaran hebat yang dulu melanda hingga menyebabkan korban jiwa karena krisis air. Hingga sekarang bahkan ketersediaan air yang melimpah dan ekosistem alam sudah mulai membaik, membuat masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya ikut merasakan dampak dari apa yang telah ia perbuat. Dari sanalah keharmonisan pun terjalin. Masyarakat mulai ikut turun tangan membantu Mbah Sadiman melakukan penanaman, hingga komunitas pecinta alam pun turut ikut membantu Mbah Sadiman dalam melakukan penghijauan. Masyarakat pun sadar dan menghargai Mbah Sadiman sehingga membuat ia dijuluki sebagai pahlawan penghijauan. Loyal. Dedikasi yang dilakukan Mbah Sadiman dalam mengutamakan kepentingan orang banyak dengan melakukan penghijauan di desanya, secara tidak langsung beliau juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keloyalitasan Mbah Sadiman telah dibuktikan dengan kembali hijaunya bukit-bukit yang berada di desanya, membuat masyarakat di desanya merasakan dampak positif yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. Sehingga ini membuktikan bahwa Mbah Sadiman berkontribusi dan mengabdi bagi bangsa dan negara. Adaptif. Mbah Sadiman berjasa terhadap penghijauan di Wonogiri.
Hal itu terbukti pada saat musim kemarau tiba. Berkat jasa beliau, kekeringan tidak terjadi lagi. Tidak hanya bukit hijau yang beliau ciptakan, tetapi sumber mata air yang terus mengalir untuk menghidupi masyarakat. Oleh karena itu, beliau terus-menerus melakukan penghijauan di desanya. Kolaborasi. Mbah Sadiman berkolaborasi untuk memperluas areal penghijauan bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu komunitas pecinta lingkungan, masyarakat sekitar, anak-anak sekolah, dengan memberikan pengetahuan dan praktik langsung menanam pohon. Ini kisah Mbah Sadiman, pahlawan tanpa senapan yang mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah. Kisah penuh perjuangan, kegigihan, pengorbanan tanpa pamrih dari Mbah Sadiman sangat patut dijadikan panutan untuk masa depan bangsa dan negara. Nah, itu tadi analisis dari kelompok kami tentang core value ASN yang dimiliki oleh Mbah Sadiman. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.